Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini saya sangat berbahagia. Kebetulan kedatangan salah satu kawan kita, yang mana kawan kita ini sama-sama di jurusan hukum tata negara. Hanya beda angkatan saja ya. Kalau saya di tahun 2009, angkatan 2009. Kalau kawan kita ini di tahun 2015. Oh, 2015. Jadi alhamdulillah kita kebetulan satu jurusan di Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Alhamdulillah saat ini dia datang, kemudian langsung saya todong aja kawan-kawan. Saya langsung todong. diajak bikin konten. Nggak, kita ingin coba-coba. Kalau beliau sudah tidak layak untuk dicoba-coba karena sudah terbukti. Jadi kawan kita ini salah satu Astagfirullahaladzim, anak muda yang sangat berpotensi, dimana seperti di tahun 2018 kawan kita ini merupakan juara lomba debat ya, juara 2 sih bang. Oh, juara 2. Dan juara 2, tapi nasional kawan-kawan, juara 2 nasional di mana waktu itu? Di UIN Malang. Di UIN Malang. Ini mudah-mudahan sekarang kita bisa banyak belajar lah dari kawan kita. Waduh, harusnya Yunarto yang belajar dari abang. Nah, Gempur yang harus banyak belajar. Enggak. Gimana? Mau ngobrolin apa kita ini? Karena ini ditodong ya. Dadakan banget ini. Tapi gini bang, Yunarto mungkin harus bertanya juga karena profesi abang sekarang advokat. Jadi ada persepsi masyarakat kan masih menganggap advokat itu apa ya istilahnya, persepsinya kadang menganggap advokat sebagai pembela yang jahat. Nah, ini harus diluruskan kepada masyarakat. Sebetulnya bagaimana sih cara kerja advokat dan untuk kemudian mengklarifikasi soal advokat si pembela yang jahat. Ya, ini memang sangat luar biasa ya. Saya pribadi dalam menjalankan profesi ini memang sering mendapat pertanyaan demikian. Kenapa sih advokat itu membela yang salah gitu? Nah, masyarakat betul. umum memang banyak bertanya demikian. Namun kita sebagai seorang advokat tentu harus mempunyai alasan, mempunyai alasan tentu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Artinya apa? Ketika kita berbicara bahwa kita menjadi kuasa hukum dari tersangka misalkan, atau terdakwa dalam hal ini pelaku pembunuhan, atau yang diduga melakukan tindak pidana perampokan gitu. Jadi yang perlu kita sampaikan adalah bahwa kita melihat setiap manusia itu memiliki hak asasi manusia. Betul. Tentu ketika berbicara hak asasi manusia, maka kita melihat di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia gitu. Di mana hak asasi manusia itu melekat kepada setiap orang ketika dia dilahirkan gitu. Jadi artinya tidak untuk kemungkinan di kemudian hari walaupun dia melakukan kejahatan, kan, tapi hak itu tetap melekat. Hak asasi manusia tetap melekat. Namun kan seperti yang sama-sama kita ketahui juga diatur dalam undang-undang tersebut bahwa batasan hak asasi manusia adalah asasi manusia yang lainnya. Jadi asasi manusia lainnya kan diatur juga dalam aturan perundang-undangan. Nah, dalam hal dia melakukan tindak pidana seperti tadi pencurian, kemudian pembunuhan, ketika dia dijadikan sebagai seorang tersangka ataupun terdakwa, tentu yang kita bela di sini bukanlah apa yang dia lakukan, artinya tindak pidana yang dia lakukan. Jadi yang kita bela itu bukan pembunuhannya, bukan kejahatannya, bukan pembunuhannya, bukan perampokannya, atau yang lebih sensitif misalnya yang mana masyarakat kalau ada perkara ini sangat seperti geram gitu ya. Ada kejadian-kejadian tentang pencabulan, misalnya kita menjadi kuasa hukum dari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pencabulan. Nah, yang kita bela itu bukan pencabulannya, namun yang kita bela ini dalam hal ini kan proses peradilan pidana ya. Kalau berbicara tentang tersangka dan terdakwa, kita juga bisa melihat di aturan kan, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Di sana ada mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa sebagaimana diatur dari mulai pasal 50 sampai pasal 68. Di sana hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi, hak tersangka atau terdakwa untuk berbicara atau menerangkan sesuatu yang benar tanpa paksaan, tanpa tekanan, kemudian hak untuk dikunjungi oleh keluarganya, kemudian hak untuk dikunjungi oleh dokter pribadinya bahkan. Jadi
sekali lagi yang kita bela dalam melakukan pembelaan terhadap tersangka ataupun terdakwa, yang kita bela itu bukan dugaan kejahatannya, tapi yang kita bela itu adalah hak-haknya sebagai manusia, kemudian hak-haknya sebagaimana diberikan oleh undang-undang, dalam hal ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana tadi di pasal 50 sampai pasal 68 terkait hak tersangka dan terdakwa, seperti itu. Jadi kan ada pencerahan ya, terutama memang kita juga tidak bisa menyangkal bahwa ada persepsi itu di masyarakat, karena memang pemahaman masyarakat soal hukum masih minim. Nah, tentu kita ingin abang sebagai advokat nih untuk menjelaskan kepada masyarakat ternyata advokat itu bukan membela kesalahannya, tapi membela hak-hak tersangka yang juga dilindungi oleh undang-undang. Kira-kira begitu ya? Betul, demikian. Ada lagi yang bisa kita obrolkan? Masih ada bang. Ini terkait dengan advokat jasanya mahal. Nah ini bagaimana nih? Biayanya mahal. Biaya bayar advokat itu katanya mahal. Bagi sebagian masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu, itu enggan menggunakan jasa advokat karena advokat katanya mahal. Nah ini bagaimana bang? Ya. Jadi harus kita jelaskan dulu terlebih dahulu, tentu dalam hal menjalankan profesinya, seorang advokat itu bukan semata-mata hanya untuk finansial saja. Lebih daripada itu, bahwa dia memiliki tanggung jawab sebagai penegak hukum. Dalam hal ini ketika berbicara penegak hukum dalam proses peradilan, dia setara dengan kepolisian, jaksa, dan hakim. Jadi dalam penegakan hukum ini kita bukan hanya berbicara mengenai bahwa advokat itu harus dibayar gitu, tidak seperti itu gitu. Bahkan kita sebagai seorang advokat terikat oleh undang-undang, terikat oleh kode etik, ketika menangani sebuah perkara, dalam hal ini mohon maaf sekali lagi orang-orang yang tidak mampu dalam hal membayar jasa kita, maka kita harus memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang tersebut. Karena seperti tadi yang disampaikan bahwa advokat itu dalam menjalankan profesinya bukan hanya berbicara tentang finansial saja. Namun dalam beberapa perkara tentu kita juga berbicara mengenai biaya jasa advokat. Karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat di pasal 21, bisa dilihat oleh kawan-kawan di pasal 21 ayat 1-nya itu berbicara bahwa advokat berhak untuk mendapatkan biaya atas jasa yang diberikan kepada klien. Namun, ini yang perlu diperhatikan dalam menentukan biayanya nih, besaran biayanya. Tentu yang pertama yang harus diperhatikan adalah adanya kesepakatan bersama dengan kliennya, betul. Ada kesepakatan antara kita sebagai advokat dengan kliennya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan pula adalah mengenai keadaan si klien. Dalam hal ini kan di sana bahasanya di undang-undang tersebut di pasal 21 ayat 2 tersebut adalah besaran honorer itu ditentukan secara wajar. Nah, secara wajar di sini tentu dengan pertimbangan-pertimbangan. Misalnya pertimbangan mengenai perkaranya, penyelesaian perkaranya, kemudian kepentingan kliennya, kemampuan dari kliennya. Betul, kita juga harus memperhatikan kemampuan dari klien itu. Karena apa? Berbicara mahal tadi ya, berbicara mahal kan relatif. Mahal itu tidak bisa kita memaksakan kata mahal kepada semua orang. Mungkin seperti kita misalnya kondisinya di mana gembur yang dalam hal ini keadaan kekurangan lah. Tentu mahalnya beda dengan kawan kita ini yang sudah berkecukupan luar biasa. Begini bang, berkenaan dengan soal jasa advokat yang tadi dipersepsikan mahal kan tadi ada klasifikasi tertentu ya bang ya. Betul. Kalau kemudian tadi berbicara soal masyarakat yang kurang mampu, sebetulnya jalur-jalur yang bisa ditempuh oleh masyarakat yang kurang mampu dalam hal ini untuk mendapatkan akses keadilan, terutama berkenaan dengan jasa advokat itu bagaimana bang? Sejauh pengalaman yang abang alami dan harus di-share ke masyarakat tentunya. Ketika kawan-kawan memang mohon maaf dengan keadaan yang tidak mampu, silakan kawan-kawan jangan sungkan untuk datang kepada kita sebagai seorang advokat. Karena apa? Tadi setiap advokat ya dalam menjalankan profesinya, ketika ada orang yang datang, kemudian dia dengan posisi yang mohon maaf tidak mampu untuk membayar biaya jasa advokat, maka advokat tersebut tidak dibenarkan menolak klien atau calon klien yang datang karena tidak mampu. Nah, advokat itu tidak boleh menolak calon kliennya dengan alasan
beda agama, beda suku, beda pilihan politik. Kemudian tadi karena si calon kliennya tidak mampu, tidak boleh. Advokat itu hanya boleh menolak perkara ketika dianggap bertentangan dengan nuraninya, bukan karena keadaan-keadaan yang tadi disebutkan gitu. Nah, dalam hal bantuan hukum secara cuma-cuma di sini pun diatur dalam aturan perundang-undangan di mana akan ada diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada si tersangka atau terdakwa yang tidak mampu. Bahkan dalam hukum acara pidana pun dijelaskan ketika seseorang dituntut dengan tuntutan yang 5 tahun atau lebih, kemudian tuntutan mati, hukuman mati, kemudian hukuman yang 15 tahun itu di setiap tahapan proses itu wajib didampingi oleh kuasa hukum. Dalam hal ketika si tersangka atau terdakwa tersebut tidak bisa membayar kuasa hukum, maka bahkan lembaga-lembaga tersebut atau pemerintah akan menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma. Jadi ternyata dalam hal ini juga ada kanal-kanal yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu, untuk mendapat akses keadilan melalui jasa advokat. Betul dong. Iya. Karena ketika berbicara hukum ya, bagaimana kemudian hukum itu tentu harus mendatangkan kemanfaatan, keadilan dan kepastian. Dan hukum itu mengikat dan memaksa bagi siapapun orangnya di warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang kebetulan berada di Indonesia gitu, yang terikat oleh hukum di negara kita gitu. Maka siapapun orangnya berhak mendapatkan keadilan gitu. Tidak melihat dia, mohon maaf, mampu atau tidak melihat dia hitam atau putih gitu. Seperti kita kan kalau gempur putih gitu ya. Oke. Jadi keadilan itu untuk semua orang. Non diskriminatif. Tapi begini Bang, Abang kan sebagai advokat sudah berapa tahun Bang? Saya menjalankan profesi ini, saya disumpah kebetulan di tahun 2017. 2017. Artinya sudah sekitar 3 tahun yang saya menjalankan profesi ini. Menjalankan profesinya, saya berstatus sebagai seorang advokat dimulai dari tahun 2017.